Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi permenungan bagi kita di hari Minggu keempat setelah Epifanias diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang pertama ayat 4 dan diakhiri di ayat 10. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda melakukan atau menerima tugas yang paling sulit? Bagaimana respons pertama yang muncul ketika Anda menerima tugas yang sulit dan super berat itu? Percaya diri bisa melakukannya atau justru mengunderestimate diri sendiri bahwa saya tidak sanggup, sehingga kita menolaknya atau sehingga kita menerimanya ketika kita begitu percaya diri? Apapun sikap kita, yang pasti kita harus melakukan tugas itu, berhasil ataupun gagal. Itu sama seperti orang yang berlomba lari, ketika dia tahu dia tidak akan juara, tetapi yang dia tahu persis adalah menyelesaikan perlombaan itu sampai garis finish. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan ini, bahwa kita dipanggil dan diciptakan oleh Allah bukan semata-mata untuk menjadi juara, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan kita sendiri. Bukan hanya mendapat podium, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini lebih baik. Dan itulah orang yang terpanggil pantang menyerah. Karena kita semuanya sedang menuju garis finish kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, panggilan dalam Alkitab paling tidak kita temui dalam beberapa narasi para nabi dan rasul. Ada panggilan berupa nasar. Nasar artinya mempersembahkan
misalnya seorang anak untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita dapat menemukan ini dalam diri Samuel. Samuel adalah anak dari Hana dan Elkana. Ketika Hana memohon seorang anak, dia sampai hari tuanya baru memperoleh seorang anak. Lalu nasarnya kepada Tuhan akan mempersembahkan anak ini di bait suci. Lalu panggilan yang kedua itu bisa berupa inisiatif Tuhan sendiri, bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengangkat, yang menjadi hambanya. Ini bisa kita temukan dalam diri Abraham, Musa, Yesaya, Yeremia, Yunus, Paulus, dan sebagainya. Bahkan Nommensen sendiri pun merasakan panggilan itu. Ketika hujan lebat dan ada petir, dia justru mendengar suara panggilan Tuhan. Sehingga dia datang ke tanah Batak untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang dikhususkan. Ini dapat kita temui bagi kaum Lewi. Karena kaum Lewi itu tugasnya adalah sebagai imam di bait suci. Mereka sudah dikhususkan. Jadi sudah otomatis keturunan Lewi itu menjadi imam. Meskipun banyak juga yang jadi tidak jadi menjadi imam. Misalnya anak-anak dari Eli yang justru sangat korup, mengambil persembahan yang harusnya bagian Tuhan, dia ambil, sehingga Tuhan tidak berkenan mereka menjadi imam. Lalu yang selanjutnya, panggilan itu bisa berupa dari diri sendiri, berangkat dari diri sendiri yang ingin berpartisipasi. Inilah yang sering kita sebut pelayan volunteer. Kalau di HKBP disebut dengan parhalado non partohonan. Parhalado yang bukan martohonan. Jadi hanya volunteer seperti song leader, pemandu lagu, dan pengajar kor. Itu adalah orang-orang yang dengan kesadaran mau melibatkan diri berpartisipasi dalam peribadahan, dalam pelayanan di gereja. Yeremia sendiri adalah panggilan atas inisiatif Allah, sehingga Tuhan Allah dengan sangat jelas mengenal Yeremia sejak dalam rahim. Tuhan telah mengenal Yeremia. Artinya Tuhan telah memilih orang yang tepat untuk menyampaikan berita pertobatan sebesar-besarnya kepada bangsa Israel yang memang sudah jauh menyimpang kehidupannya dari Tuhan. Betul, di zaman Raja Yosia bangsa itu sudah sempat berbalik kepada Tuhan. Akan tetapi di zaman Raja Yoyakim bangsa itu kembali berkompromi kepada ilah-ilah di sekitar Kanaan. Hal ini mendukakan hati Tuhan. Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang melepaskan mereka dari segala pergumulan, justru mereka tinggalkan. Dan dalam setiap panggilan itu, dalam setiap utusan itu, yang harus dilakukan adalah misi Allah, misi Tuhan, bukan misi pribadi. Sehingga di sana tidak ada pemujian terhadap diri sendiri,
melainkan mengarahkan semua pujian itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika itu adalah misi Allah, maka yang harus dilakukan oleh utusan adalah punya sikap ketaatan. Sehingga di ayat 7 dikatakan, pergi kepada siapapun dan jangan gentar, karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan akan melepaskan engkau. Lalu dalam misi Allah itu, jika itu adalah utusan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapinya. Di ayat 9 jelas bahwa Tuhan menaruh perkataannya pada mulut Yeremia. Artinya ketika Tuhan memanggil, mengutus kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Sehingga yang perlu kita lakukan bukan langsung menolak, melainkan berproses menerima panggilan itu. Dalam nats bacaan kita ada 6 misi yang harus dilakukan oleh Yeremia. Yang pertama mencabut, yang kedua merobohkan, yang ketiga membinasakan, yang keempat meruntuhkan, yang kelima membangun, dan yang keenam menanam. Ada 4 dari misi itu yang berkonotasi negatif dan hanya 2 yang berkonotasi positif. Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Apa yang dicabut, apa yang dirobohkan, apa yang dibinasakan, dan apa yang harus diruntuhkan. Tentu hal ini tidak jauh dari penyimpangan orang Israel pada waktu itu, bahwa mereka melakukan penyembahan berhala, dan itu harus dicabut sampai akar-akarnya, dan semua kuil-kuil harus dirobohkan, dan semua pernak-pernik harus dibinasakan, dan bait yang dibangun untuk menyembah berhala harus diruntuhkan. Lalu apa yang selanjutnya yang harus dicabut adalah para imam, nabi yang korup, nabi-nabi palsu, dan pelaku ketidakadilan. Itu harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, dan diruntuhkan. Lalu yang selanjutnya kemunafikan. Di bait suci mereka begitu terlihat suci, tetapi di luar dari bait itu mereka menindas, mereka membenci, mereka saling mengambil, memperdaya orang yang lemah untuk mengambil keuntungan darinya. Inilah yang harus dicabut, dirobohkan, dibinasakan, dan diruntuhkan. Tugas itu memang tidak mudah. Tentu akan datang perlawanan, penolakan. Namun tugas itu tidak hanya melulu lantahkan saja, tugas itu berlanjut untuk membangun dan menanam. Membangun spiritualitas yang tangguh sehingga mereka tidak lagi gampang goyah. Mereka tidak lagi tergiur akan penyembahan berhala, menyandarkan diri pada kekuatan yang lain selain dari Tuhan. Lalu pentingnya menanamkan firman Tuhan itu yang telah diberi kepada mulut Yeremia, itu yang harus menjadi dasar dari segala laku hidup mereka. Sehingga pengutusan itu bukan tanpa risiko.
penolakan. Apakah Yeremia mulus dalam menyampaikan 6 tugasnya tersebut? Tentu tidak. Jika kita melihat acara kita setelah khotbah ini, maka ada lagu dari PKJ yang berbunyi, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tetapi yang paling saya renungkan di baitnya yang kedua, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Sanggupkah kita melakukan panggilan kita sebagai orang Kristen, meski kita dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh? Mungkinkah itu terjadi? Yeremia pun, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 18, dia juga punya keluh kesah akibat pengutusan akan dirinya. Di ayat 7 dia mengatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Inilah yang diterima Yeremia ketika dia melakukan misi mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Artinya respons dari orang itu tidak selalu baik. Justru dia ditertawai, diolok-olok. Dan dalam bacaan minggu lalu pun Yesus Kristus mengalami hal yang sama. Ketika dia mengatakan bahwa firman ini genap hari ini, semua orang langsung berontak, marah-marah, mengolok-olok. Dan begitulah risiko orang yang berbuat baik itu. Lalu dengan respon yang demikian, apakah kita berhenti melakukan kebaikan? Apakah kita berhenti mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan untuk membangun dan menanam? Yeremia sendiri tidak menyerah. Yeremia terus melanjutkan pengutusannya. Oleh karena itu, saudara-saudara dan Bapak Ibu, menyikapi penolakan itu haruslah dengan kasih. Ketika pelayanan yang kita layankan tidak dihiraukan dan tidak dihargai, masihkah kita melayani dengan sepenuh? Ketika cinta Anda ditolak, masihkah Anda mencintainya? Atau Anda akan berhenti? Sering sekali dalam melakukan sesuatu yang baik, tantangan kita justru adalah dari diri kita sendiri yang mengatakan, sudahlah, tidak ada gunanya, sehingga kita berhenti. Ketika kita mendapat penolakan, yang kita lakukan adalah, sudahlah, tidak ada gunanya, berhenti saja. Lalu apakah Tuhan menginginkan hal demikian? Kita perlu belajar dari Yeremia, kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Ketika dia justru ditolak di kampung halamannya sendiri, Tuhan tidak berhenti. Ketika Elia
melayani orang Israel, dia juga tidak berhenti meski raja dan ratu sampai menindas dia. Begitu juga dengan semua para nabi, mereka rata-rata ditolak, tetapi mereka tidak berhenti. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dipanggil bukan untuk berhenti, tetapi untuk terus berjalan, mewartakan kabar baik, karena kita terpanggil untuk mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita menilik diri kita. Kita harus mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan hal-hal yang perlu untuk kita ubah. Apakah itu kedegilan hati kita? Apakah itu kesombongan kita? Apakah itu tentang kemalasan kita? Maka kita harus berani mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan itu. Sehingga kita mampu membangun diri dalam ketaatan dan menanamkan firman Tuhan yang penuh kasih itu, agar hidup kita bukan menjadi orang yang menindas sesamanya, bukan menjadi orang yang munafik, bukan menjadi orang yang memperdaya orang lain atau oportunis, tetapi menjadi penolong bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah orang hidup dan merasakan kasih kita. Penolakan bukan berarti berhenti mencintai, karena setiap orang butuh berproses. Teruslah mencintai dan mengasihi, meski harus mengalami penolakan, karena sewaktu-waktu orang itu akan merasakan kasih kita. Bukan sekarang, tetapi dalam proses kesadaran dia sendiri. Amalkanlah cinta kasih Tuhan, karena kamu terpanggil untuk mengasihi. Amin.